Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Ada berita yang mungkin wajib pajak masih banyak yang belum paham ya, ataupun belum pernah mendengar, yaitu yang namanya reformasi pajak atau sering disebut dengan istilah core tax. Core tax ini adalah reformasi pajak yang diharapkan bisa memudahkan wajib pajak dalam hal perpajakan. Ada beberapa hal yang berbeda dari sistem sebelumnya dengan Cortex ini. Kita akan bahas, simak sampai akhir. Ya, Cortex ini atau reformasi pajak katanya akan resmi launching tanggal 1 Juli 2024. Tinggal 1 bulan lagi ya. Tapi kebanyakan wajib pajak belum paham tentang hal ini. Banyak yang belum mengerti apa sih yang namanya Cortex, apa sih bagaimana caranya, dan tentunya ini juga akan sedikit membuat pusing lah ya, atau bingung wajib pajak, karena pasti akan ada sistem yang baru yang tentu akan kita pelajari lagi dari awal, karena ini berbeda dengan yang namanya DJP, e-faktur, itu berbeda, jadi nanti ada perbedaannya. Ada beberapa hal yang cukup mencolok ya dari Cortex ini, dan satu hal yang paling menyita perhatian adanya deposit. Jadi nanti kita ada deposit yang kita masukkan ke dalam sistem ini. Seperti apa? Kita simak penjelasannya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba pengenalan CITAS atau Cortex Administration System. Ini adalah sistem pajak yang baru atau biasa disebut dengan Cortex. Yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang mungkin garis besarnya saja ya yang berbeda dengan sistem sebelumnya. Kita akan coba bahas, dan sebelumnya kami akan sampaikan bahwa hal yang kami sampaikan saat ini bisa saja ada perubahan untuk sistemnya, karena kebetulan sampai saat ini belum launching, jadi mungkin masih ada perubahan-perubahan sampai saatnya launching. Jadi yang kami sampaikan saat ini adalah mungkin saja masih bisa berubah, dan yang ini kami dapatkan dari channel YouTube-nya KPP Pratama Cibinong. Ya, berikut ini adalah fakta menarik yang berbeda dari Cortex yang akan launching tanggal 1 Juli 2024. Ada beberapa hal yang berbeda dari sistem sebelumnya. Yang pertama adalah deposit pajak. Ini adalah hal yang mungkin akan menjadi perdebatan di antara wajib pajak, di mana setiap wajib pajak nanti mungkin akan dikenakan deposit pajak. Jadi artinya kita akan mendepositkan uang kita di sistem Cortex ini. Jadi deposit pajak di sini mungkin Bapak Ibu sering yang namanya menggunakan Shopee Pay ya atau marketplace. Jadi kan di sana kita juga ada deposit ya, ada deposit, sehingga setiap kita mau belanja akan dipotong dari deposit tersebut. Nah, jadi dalam Cortex ini nanti deposit pajak, misalnya kita depositkan 20 juta, maka dari situlah akan dipotong setiap pembayaran pajak. Jadi nanti tidak ada lagi keterlambatan pembayaran pajak karena sudah langsung dideposit dari sistem atau dari uang kita yang sudah kita depositkan. Dan ini akan, saya yakin akan menjadi perdebatan di wajib pajak karena adanya deposit uang untuk pajak. Mudah-mudahan ini tidak jadi polemik ya, dan bisa Bapak Ibu wajib pajak sekalian bisa terima. Kemudian yang kedua, penyeragaman jatuh tempo pembayaran. Di sini ada hal menarik juga ya. Kalau selama ini kita
mengenal jatuh tempo pembayaran itu bermacam-macam. Ada yang tanggal 10, 15, akhir bulan. Sementara untuk yang baru ini, katanya informasi dari KPP, dari channel YouTube KPP Cibinong yang kami dapatkan, bahwa akan diseragamkan menjadi tanggal 15 setiap bulannya. Jadi semuanya sama tanggal 15. Ini sebenarnya membuat kita bagus juga ya, karena kita tidak lagi harus mengingat tanggal berapa. Jadi semua tanggal 15. Kemudian yang ketiga adalah perubahan masa aktif kode billing. Perubahan masa aktif kode billing, kalau yang selama ini kan ada batasnya ya, atau masa aktifnya 1 bulan penuh. Jadi kalau kita buat 31 tanggal 1 Juni, maka terakhir itu bisa dipakai sampai 31 Juni. Jadi 1 bulan. Tapi dalam Cortex ini katanya akan dibuat masa aktifnya hanya 7 hari. Cukup berbeda ya, hanya 7 hari. Kemudian yang keempat, NTPN tidak perlu diinput. Saya yakin Bapak Ibu yang sering melapor pajak, terlebih PPN, akan sangat setuju dengan ini. Karena NTPN ini sangat sensitif ya, sangat susah. Kadang kita sudah benar-benar masukkan tapi belum juga muncul. Atau mungkin antara 0 dan O itu sangat susah kita bedakan, sehingga bisa kita terlambat melapor pajak karena NTPN tidak bisa masuk. Tapi dalam Cortex yang terbaru ini katanya NTPN tidak perlu diinput lagi. Jadi sudah langsung terkoneksi dengan Cortex yang sudah kita bayar. Jadi nanti di Cortex ini langsung ketahuan NTPN-nya. Kemudian yang kelima, integrasi sistem bank persepsi. Artinya ini di sana nanti akan ada pay and submit ya. Jadi nanti kita sudah bisa langsung kemana kita mau bayar. Di sana ada bank apa yang sudah bekerja sama dengan DJP. Kita langsung bisa submit ataupun bayar di sistem tersebut. Dan yang keenam adalah penentuan KPP administrasi. Ini berkaitan dengan alamat domisili dengan alamat KTP ya. Jadi nanti KPP administrasi kita adalah sesuai dengan alamat domisili. Jadi misalnya domisilinya di Jakarta, sementara KTP-nya Jawa Barat, maka alamat utama atau KPP-nya adalah di sesuai domisili di mana di Jakarta. Dan ini mudah-mudahan bisa lebih memudahkan wajib pajak ya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa di Cortex ini nantinya kita hanya menggunakan satu sistem. Jadi nanti tidak dipakai lagi yang namanya DJP untuk melaporan, tapi kita melaporkan dari Cortex ini. Kemudian juga kode billingnya sudah langsung otomatis, NTPN-nya juga sudah langsung terintegrasi. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah ini hanya berlaku untuk pelaporan? Ternyata tidak, cukup banyak ya yang dicakup di dalam Cortex ini. Misalnya mulai dari pembuatan NPWP, kita tidak lagi dari EREC ya, tapi langsung dari Cortex. Kemudian pengukuhan PKP, pencabutan, penghapusan NPWP dan lain-lain. Tapi kita akan tunggu secara resminya ya setelah launching tanggal 1 Juli 2024. Kemudian masih banyak yang bertanya juga, sebenarnya Cortex mau masuk ke Cortex ini bagaimana? Kami akan coba buat di sini. Untuk bisa masuk ke Cortex, kita akan lihat tampilan seperti berikut ini. Ya, yang selama ini kita kenal yang namanya DJP online, di sini tidak terlalu mencakup banyak hal untuk menu-menu pajak ya. Jadi bisa dikatakan fiturnya terbatas. Dalam DJP online ini kita hanya bisa
melihat profil singkat wajib pajak, kemudian riwayat SPT atau surat pemberitahuan. Di sini kita tidak bisa melihat berapa PPh yang harus kita bayar, kemudian juga tidak mencakup proses ataupun riwayat pembayaran. Sementara di yang terbaru, kita akan lihat berikut ini. Ya, ini adalah tampilan untuk Cortex. Jadi kita untuk masuk ke Cortex, kita perlu membuka yang namanya TP Portal atau Taxpayer Portal. Di sini kita akan melihat di sebelah sini sitas portal login. Jadi di sini adalah portal untuk login. Kita bisa mengisi di username ada nick ataupun NPWP 16 digit. Untuk nick kita adalah untuk orang pribadi, penggunaan nick untuk orang pribadi. Sementara untuk perusahaan, badan yang berbadan hukum ataupun badan usaha bisa menggunakan NPWP 16 digit. Di sini banyak yang bertanya bagaimana cara menggunakan NPWP 16 digit, sementara kan perusahaan kami menggunakan hanya punya 15 digit NPWP. Maka caranya adalah tambahkan 0 di depan NPWP perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi tambahkan 0, kemudian lanjutkan dengan NPWP yang ada di kartu NPWP perusahaan Bapak Ibu sekalian. Itu untuk perusahaan. Kalau untuk pribadi langsung menggunakan nick. Kemudian kita bisa mengisi password. Password ini adalah password yang dibuat saat aktivasi. Jadi kita harus mengingat password kita. Kemudian di sini di bawahnya ada juga pilihan bahasa. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan bahasa Inggris, silahkan pilih bahasa Inggris. Tetapi jika ingin menggunakan bahasa Indonesia, pilihlah bahasa Indonesia. Lalu di bawahnya ada pilihan lupa password. Jadi kalau misalnya kita lupa password, kita juga bisa rubah. Kalau mau di reset bisa juga. Jadi di sini menunya cukup bagus. Kemudian juga ada kalau misalnya belum mendaftar, misalnya nih belum daftar ke TP Portal ini, maka ada di bawah ini menu registrasi. Jadi ada pendaftaran baru. Itulah sekilas untuk tampilan awal ataupun portal yang harus kita isi untuk bisa menggunakan semua fasilitas ini ataupun menggunakan Cortex ini. Kami sampaikan juga bahwa untuk TP Portal ini ataupun Cortex ini nantinya kita hanya untuk membayar pajak kita bisa menggunakan satu e-billing. Kalau selama ini kan kita menggunakan banyak e-billing ya. Kalau kita mau bayar 3 pajak, maka kita harus membuat 3 billing. Tapi untuk saat ini kita bisa menggunakan satu billing saja untuk semua pembayaran di bulan tersebut. Dan ini cukup membantu kita karena tidak akan membuat beberapa billing dan tentunya akan mempercepat kita untuk proses pembuatan billing. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang menonton ini tidak kebingungan. Tetap ikuti informasi Cortex dari channel kami. Dan jangan lupa like, beri komentar yang terbaik. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bisa di-share di komunitas pajaknya supaya semua wajib pajak bisa mengetahui informasi ini dan bisa saling bertukar pikiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus channel Masalah Pajak.